Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkanlah, saya Mufidayani dengan NIM 11111-893 kelas 5C mata kuliah perbandingan hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Alit Prakarsa SHMH. Kepada yang terhormat Bapak Alit Prakarsa SHMH, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepercik materi mengenai persiapan tindak pidana di berbagai negara dalam pengaturannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa dalam hal perbuatan-perbuatan yang mendahului suatu hal atau akibat yang dapat dipidana, itu dapat dikatakan adanya yang pertama, perbuatan persiapan, dan yang kedua, permulaan pelaksanaan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai perbuatan persiapannya. Bahan perbandingannya yaitu yang pertama ada handout 1, posisi pengaturan, handout 2, tabel perbandingan, handout 3, model formulasi, dan handout 4, redaksi asli. Yang mana di sini kita akan mengupas mengenai handout 3 yaitu model formulasi. Model formulasi persiapan itu terdapat dua model pengertian atau ruang lingkup preparation atau persiapan ini, yaitu yang pertama perumusan limitatif atau secara rinci itu diuraikan bentuk-bentuknya, yaitu negaranya itu ada Belanda, Yugoslavia, dan Macedonia. Kemudian yang kedua, perumusan umum atau terbuka. Ini artinya tidak rinci. Negaranya itu ada Armenia, Belarusia, Cina, dan Korea. Kemudian yang kedua, pemidanaan dan bobot pidana itu bervariasi. Yang pertama ada dipidana lebih ringan dari delik pokok atau percobaan. Kemudian yang kedua, dipidana sama berat dengan delik pokok. Kemudian yang ketiga, dipidana lebih ringan atau lesser punishment, tetapi juga bisa dipidana atau exempted from punishment. Itu negaranya itu contohnya di Cina. Kemudian terdapat juga yang disebut dengan APP, alasan penghapusan pidana. Nah, ada yang merumuskan, ada yang tidak merumuskan. Kemudian kita akan masuk kepada formulasi pengaturan mengenai persiapan tindak pidana dari berbagai negara. Yang pertama ini saya akan coba menjelaskan mengenai pengaturannya di dalam rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2005 di Indonesia itu sendiri. Nah, dalam pasal 15 itu dalam ayat 1 disebutkan bahwa perbuatan persiapan terjadi apabila pembuat mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan-tindakan berupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana, termasuk apabila pembuat dengan sengaja mendapatkan, membuat, menghasilkan, mengimpor, mengangkut, mengekspor, atau mempunyai dan persediaan atau penyimpanan barang, uang, atau alat pembayaran lainnya, alat pengantar informasi, tempat persembunyian atau transportasi yang dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana. Pada ayat 2 itu disebutkan persiapan melakukan tindak pidana dipidana jika ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga, pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah sepertiga dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya dalam pasal 15 ayat 3 disebutkan bahwa pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana adalah sepertiga dari ancaman pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Pada ayat 4 disebutkan dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kemudian pada ayat 5 disebutkan pidana tambahan untuk persiapan sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pada pasal 16 pun disebutkan bahwa persiapan melakukan tindak pidana itu tidak dipidana jika yang bersangkutan menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan sarana tersebut. Jadi dalam formulasinya di Indonesia terdapat dua kemungkinan persiapan tindak pidana ini dapat dipidana atau tidak dapat dipidana dengan syarat yang tadi disebutkan dalam pasal 16.
Kemudian kita akan juga membahas mengenai formulasi pengaturan persiapan tindak pidana dari berbagai negara lain di luar daripada Indonesia. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengaturannya di dalam KUHP Belanda. Di sini sudah saya terjemahkan, yaitu dalam pasal 46 berdasarkan perubahan undang-undang tanggal 27 Januari 1994. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa persiapan untuk melakukan pelanggaran serius yang menurut definisi undang-undang diancam hukuman penjara tidak kurang dari 8 tahun. Dihukum di mana pelaku dengan sengaja memperoleh, memproduksi, mengimpor, transit, ekspor, atau memiliki benda, substansi, atau uang lainnya, instrumen pembayaran, pembawa informasi, ruang atau sarana tersembunyi transportasi, jelas dimaksudkan untuk kondisi bersama yang serius pelanggaran. Kemudian ayat 2 disebutkan bahwa dalam hal persiapan, hukuman pokok maksimum yang ditentukan untuk pelanggaran serius dikurangi setengahnya. Kemudian pada ayat 3 disebutkan dalam kasus tindak pidana berat yang diancam hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun akan dijatuhkan. Kemudian pada ayat 4, penalti tambahan untuk persiapan sama dengan yang diselesaikan serius pelanggaran. Kemudian yang kedua, dalam KUHP Polandia, pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa persiapan terjadi bila pelaku dengan tujuan melakukan pelanggaran memperoleh atau menyiapkan caranya, mengumpulkan informasi atau menyusun rencana tindakan atau melakukan tindakan lainnya yang serupa dengan dimaksudkan untuk menciptakan kondisi bagi pelaksanaan tindakan yang secara langsung ditujukan untuk pencapaian atau masuk ke dalam perjanjian dengan orang lain untuk tujuan melakukan sebuah pelanggaran. Kemudian pada ayat 2 disebutkan persiapan untuk satu pelanggaran dikenakan hukuman hanya jika hukum menyediakan. Kemudian pada ayat 3 Kemudian pada pasal 15 itu disebutkan bahwa seseorang tidak akan dikenakan hukuman untuk persiapan siapa saja secara sukarela telah meninggalkan mereka, khususnya dengan menghancurkan sarana yang disiapkan atau dengan mencegah kemungkinan mereka ada digunakan di masa kemudian. Kemudian terdapat juga dalam KUHP di Korea. Nah, dalam artikel 28 Konspirasi and Preparation itu disebutkan bahwa di mana konspirasi untuk melakukan atau melakukan persiapan kejahatan belum mencapai tahap dimulainya komisinya, hukuman tidak akan dijatuhkan kecuali sebagai jika tidak ditentukan oleh hukum. Kemudian dalam KUHP Yugoslavia juga disebutkan dalam pasal 18 ayat 1, orang yang bersiap untuk melakukan tindak pidana dengan direncanakan sebelumnya dipidana sepanjang perbuatan tersebut dapat diancam oleh hukum untuk bahaya sosial tertentu dari persiapannya saja. Kemudian pada ayat 2 disebutkan persiapan tindak pidana dapat didefinisikan oleh undang-undang sebagai satu kesatuan tindak pidana atau hukum dapat memberikan hukuman untuk persiapan dari tindak pidana tertentu. Kemudian pada ayat 3 disebutkan ketika undang-undang menetapkan hukuman untuk persiapan tindak pidana tertentu, persiapannya dapat berupa pengadaan atau membuat sarana operasional untuk melakukan tindak pidana, menghilangkan hambatan untuk melakukan tindak pidana, perencanaan atau pengorganisir dengan orang lain tindakan kriminal, juga sebagai kegiatan lain yang menciptakan kondisi untuk komisi langsung tindak pidana dan yang bukan merupakan bagian dari komisi itu sendiri, persiapan instrumen atau penciptaan kondisi untuk perbuatan kejahatan orang yang mempersiapkan. Kemudian disebutkan juga di Cina, yaitu pada KUHP Cina tahun 1979 itu mengalami perubahan pada tahun 1997, diatur dalam pasal 22 aturan umum part 1, yaitu disebutkan untuk kejahatan mungkin dibandingkan dengan orang yang menyelesaikan kejahatan, diberi lebih rendah hukuman atau hukuman dikurangi atau menjadi dibebaskan dari hukuman. Kemudian terdapat juga di
negara Armenia, itu KUHP Armenia menyebutkan dalam pasal 35, persiapan kejahatan adalah pengadaan sarana atau alat atau adaptasinya untuk melakukan kejahatan yang disengaja secara langsung, juga penciptaan disengaja dari kondisi lain untuk melakukan kejahatan. Jika kejahatan itu tidak diselesaikan karena alasan di luar orang tersebut terkontrol. Kemudian terdapat juga dalam negara Bulgaria. KUHP Bulgaria dalam art 17 disebutkan pada ayat 1, persiapan adalah menemukan kaki tangan dan penciptaan kondisi secara umum untuk perbuatan yang dimaksudkan. Kejahatan sebelum dimulainya perbuatan. Kemudian pada ayat 2, persiapan hanya bisa dihukum dalam kasus diatur oleh hukum. Kemudian ayat 3, orang yang bertindak itu tidak akan dihukum di mana dia telah menyerah melakukan kejahatannya sendiri. Kemudian dalam KUHP Masedonia dalam artikel 18, orang yang dengan sengaja mempersiapkan kejahatan hanya dihukum ketika ini secara eksplisit ditentukan oleh undang-undang atau oleh hukum. Kemudian ayat 2, persiapan kejahatan dapat ditentukan oleh undang-undang sebagai khusus kejahatan atau mungkin ditentukan oleh hukum bahwa persiapan kejahatan tertentu dapat dihukum. Kemudian pada ayat 3, ketika hukum mengatur hukuman untuk tertentu kejahatan, persiapannya dapat berupa pengadaan atau adaptasi sarana untuk melakukan kejahatan, menghilangkan rintangan untuk melakukan kejahatan, membuat kesepakatan, perencanaan atau pengorganisiran bersama pelaku kejahatan lainnya, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menciptakan kondisi untuk perbuatan langsung kejahatan dan yang tidak mewakili suatu tindakan perbuatan. Nah, tadi adalah pengaturan formulasi mengenai persiapan tindak pidana dari berbagai negara. Dari negara-negara yang telah saya sampaikan tadi, sebetulnya formulasinya tidak ada pengaturan secara eksplisit, pendefinisian secara lebih lanjut mengenai persiapan tindak pidana itu sendiri, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, persiapan melakukan tindak pidana merupakan salah satu perubahan yang dilakukan rancangan Undang-Undang KUHP dalam hal rangka pembaharuan hukum pidana. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak ada pengaturan yang mengatur mengenai persiapan, kecuali mengenai percobaan atau pelaksanaan kegiatan kejahatan itu sendiri atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri. Sebelumnya, pemidanaan terhadap perbuatan persiapan itu tidak dikenal dalam KUHP, sebab perbuatan dalam tahap persiapan ini adalah tidak stafbar sifatnya. Akan tetapi pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang masih pada tahap sangat awal, itu lebih awal dari percobaan, sebenarnya sudah dikenal sebelumnya, antara lain dengan adanya lembaga pemufakatan jahat, pasal 250 KUHP, pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perumus RUU KUHP itu tidak menjelaskan apa yang mendasari dipidananya perbuatan persiapan, juga tidak dijelaskan delik apa saja yang menjadi sasaran dari adanya lembaga persiapan ini. Nah, hal ini dikhawatirkan pemidanaan terhadap perbuatan persiapan ini akan memunculkan sifat represif hukum karena sifatnya yang sangat subjektif. Jadi oleh karenanya perlu adanya pengaturan lebih lanjut, lebih detail dan diatur secara eksplisit seharusnya dalam perundang-undangan yang berlaku di suatu negara itu sendiri agar delik itu dapat menjerat seseorang melakukan tindak pidana tersebut, yaitu dalam hal ini persiapan tindak pidana. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Bapak Alit Prakasa SHMH. Saya Mufidayani pamit undur diri. Selamat siang. Salam Om Santi 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 Om. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.